Shalom, selamat pagi anak-anak. Oke, saat ini kita akan memulai devosi. Nah, sebelum kita memulainya, Ibu Sylvia akan memimpin kalian di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk penjagaanmu kepada kami semua. Sudah boleh bangun di pagi yang indah ini. Kami akan memulai aktivitas, kami akan memulai pembelajaran kami, tapi terlebih dahulu kami mau berdoa, meminta penyertaan daripada Tuhan, sehingga segala aktivitas yang kami lakukan dapat berjalan dengan baik. Tuhan, di saat ini juga kami akan memulai devosi, kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami, agar kami bisa mendengar dan juga bisa menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak, pagi hari ini Ibu Sylvia akan membawakan devosi dengan judul Dikasih dan Diinginkan. Atau dikasihi dan diinginkan. Oke, devosi kita di pagi hari ini terambil di dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 10 dan juga ayat 27 sampai 28. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Oke, selanjutnya Ibu Sylvia mau memberikan contoh. Ibu Sylvia akan menjelaskan tentang ciri-ciri wajah dari teman kita. Tapi pastinya tidak semua kita bisa mengenal ciri-ciri dari wajah teman kita karena kita belum bertemu secara langsung. Nah, yang pertama Ibu Sylvia sebutkan rambutnya lurus, berkulit putih, ganteng, hidungnya mancung. Nah, apakah ada anak-anak yang bisa menebak atau mengenal siapakah orang atau anak yang Ibu Sylvia sebutkan ciri-cirinya tersebut? Nah, pastinya ada anak-anak yang tidak bisa menebak atau belum mengenal siapakah dia. Tahukah kamu bahwa dari ciri-ciri yang Ibu Sylvia sebutkan tadi, ada satu pribadi yang sangat-sangat mengenalnya. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Semua manusia di dunia ini, Tuhan Yesus sangat mengenal, bahkan sangat mengetahuinya dengan jelas. Nah, di sini Ibu Sylvia mau katakan bahwa kita harus tahu kita adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan serupa dan segambar dengannya. Walaupun kita telah jatuh di dalam dosa, tetapi Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita dengan darahnya yang sangat mahal. Selanjutnya, nah, dari firman Tuhan yang kita sudah baca bersama-sama, di sini ada 3 poin yang mau Ibu Sylvia sampaikan, atau kita mau pelajari sama-sama. Yang pertama, apa itu dikasihi? Kita harus tahu terlebih dahulu apa itu dikasihi. Yang kedua, mengapa Allah mengasihi kita? Dan yang ketiga, bagaimana cara kita mengasihi orang lain? Oke, untuk poin yang pertama, apa itu dikasihi? Nah, dikasihi yang dimaksudkan di sini adalah kasih tanpa syarat. Sylvia ulangi sekali lagi, dikasihi yang dimaksudkan di sini adalah kasih tanpa syarat. Yang kedua, mengapa Allah mengasihi kita? Karena
kita adalah ciptaannya yang paling mulia. Bahkan Allah mengasihi kita bukan karena kita pintar, bukan karena kita ganteng, bukan karena kita cantik, atau karena kita kaya. Tetapi di sini Allah mengasihi kita apa adanya, tanpa syarat. Ingat ya, Allah mengasihi kita tanpa syarat. Atau Allah mengasihi kita apa adanya. Nah, dan kasihnya ini tidak pernah berubah. Baik waktu kita kecil sampai kita besar, kasihnya Tuhan itu kepada kita tidak pernah berubah. Jadi anak-anak harus ingat, oh bukan saya udah berbuat dosa lalu Allah tidak mengasihi kita, Allah tetap mengasihi kita. Atau walaupun kita, oh contohnya nih ya, hari ini saya melawan papa, berarti papa nanti son disayang beta le. Atau melawan mama, mama son disayang beta le. Atau ganggu teman, nanti dimarahin. Lalu anak-anak bilang dalam hati, pasti beta son disayang le. Nah itu ya yang berikut, yang terakhir, bagaimana cara kita mengasihi orang lain. Seperti kita ketahui bahwa Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita, oleh karena itu kita juga harus mengasihi orang lain. Bagaimana caranya? Contohnya, ketika ada teman kita yang lupa membawa pensil, kita bisa meminjamkan kepada dia. Itu contoh. Yang berikut, membantu orang tua di rumah. Dengan membantu orang tua di rumah, kita juga bisa menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Yang ketiga, dengar-dengaran papa mama. Jangan di rumah suka melawan papa mama, itu tidak baik. Tuhan Yesus tidak suka. Tuhan Yesus suka itu adalah orang-orang yang mengasihi sesamanya. Yang keempat, patuh kepada perintah orang tua. Jadi kalau di rumah mama minta tolong, contohnya Vino minta tolong untuk ambilkan ember, atau Vino minta tolong untuk ambilkan buku. Lalu Vino bilang, beta son gemang, dia ada sibuk, beta ada mau nonton. Jangan begitu ya, harus membantu orang tua. Itu juga adalah salah satu cara bagaimana kita mengasihi orang lain. Nah, caranya juga kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama keluarga kita. Jadi kita belajar dulu dengan mengasihi keluarga kita. Itu adalah contoh yang bisa Ibu Sylvia sampaikan kepada anak-anak semua. Nah, demikian devosi yang bisa Ibu Sylvia sampaikan. Kiranya melalui devosi ini kita belajar bahwa Allah itu mengasihi kita tanpa syarat. Jadi kita juga harus mengasihi orang lain dengan cara seperti yang sudah Ibu Sylvia jelaskan di contoh-contoh yang tadi. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, sebelum kita menutup devosi kita, Ibu Sylvia ingin mengajak kita sekali lagi untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama di saat ini. Kiranya Tuhan berkati kami, tidak hanya mendengar, tetapi kami juga bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita dengan baik. Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. God bless you and I love you. Bye-bye.